mengalami morning sickness dan juga HEG. Mau tahu? Simak video ini. Hai Mom, welcome to Mom saya, mamanya Sanza dan Zea. Oke Mom, jadi ini adalah video pertama aku sebagai konten kreator di YouTube. Nanti video-video aku akan membahas tentang sharing, education, dan lifestyle. Nah, kalau misalnya Mami suka, Mami boleh like, comment, share, subscribe, dan nonton video sampai habis ya Mom. Nanti aku juga bakal kenalin program yang aku buat bersama tim-tim aku, Mam. Kalau misalnya Mami mau ikutan, boleh banget ya. Jadi stay tune. Oke, Mam. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang perbedaan antara anak pertama aku dan juga anak kedua aku. Di anak pertama itu aku hanya mengalami morning sickness. Tapi di anak kedua aku itu aku mengalami HEG atau hyperemesis gravidarum. Apa itu HEG ya? Kalau misalnya morning sickness, pasti Mami sudah pada tahu kan, itu tuh mual muntah yang wajar dan normal dialami oleh ibu hamil kan. Nah, apa itu HEG? HEG itu hyperemesis gravidarum, dimana itu adalah kondisi mual muntah yang parah sampai kita dehidrasi, Mam. Jadinya tuh, ya ampun, ini tuh beneran pengalaman yang sangat-sangat membuat aku wow gitu. Jadi Mam, perbedaannya tuh jelas banget loh. Di anak pertama, aku itu cuma mengalami morning sickness seperti ibu hamil pada umumnya. Ya misalnya kayak mual dan muntah di pagi hari, cuman gak suka nyium bau-bau yang menyengat gitu. Nah, terus waktu pas anak pertama, aku itu juga gak selemas dan juga gak selemah waktu aku hamil anak kedua. Waktu aku hamil anak kedua itu parah banget, Mam. Jadi itu kayak gini. Aku waktu hamil anak kedua udah sampai berapa kali dirawat di rumah sakit karena diagnosis HEG itu tadi, hyperemesis gravidarum. Tanda-tandanya apa sih? Tandanya itu kayak gini, Mam. Waktu itu aku tuh mual muntah parah banget. Parah banget pokoknya. Sampai aku tuh gak bisa nelan makanan, kayak makanan dikit pun tuh gak masuk gitu loh. Terus, aku tuh juga minum air putih muntah loh, Mam. Jadinya tuh badan aku tuh bener-bener lemas, bener-bener pucet. Dan itu tuh udah termasuk tanda-tanda dari dehidrasi gitu. Makanya udah didiagnosis HEG atau hyperemesis gravidarum. Kalau misalnya para Mam, apalagi mama-mama muda yang baru mau mempunyai calon baby, nah itu kalau misalnya kalian punya tanda-tanda seperti yang aku sebutkan tadi, itu ya mual muntah parah sampai muka pucat, badan lemas, terus makanan itu nggak ada yang masuk ya. Bisa makan tapi cuman roti atau buah gitu. Nah, air putih pun bahkan nggak bisa masuk. Nah, itu tuh sudah masuk kategori dehidrasi dan diagnosisnya itu bisa jadi HEG. Nah, pas aku hamil anak kedua itu, kalau misalnya aku tuh udah ngerasa badan aku tuh udah lemas banget kan, nah udah pasti aku tuh langsung minta pergi ke UGD buat dicek. Dan bener banget, setelah aku sampai di sana, aku tuh didiagnosa HEG atau hyperemesis gravidarum tadi, Mam. Dimana aku tuh udah masuk ke kategori dehidrasi karena aku nggak bisa minum gitu. Terus aku dirawat nih kan. Nah, selama aku dirawat itu, para dokter tuh ngasih aku obat pereda mual dan muntah. Jadinya selama aku dirawat itu nafsu makan bener-bener melonjak drastis, Mam. Jadi ini tuh bagus banget ya buat kalian yang mengalami mual dan muntah parah, karena pas dirawat di UGD, pas dirawat di rumah sakit, itu tuh kalian pasti nafsu makannya bakal balik lagi. Ya udah, kesempatan tuh makan aja, Mam. Makan aja yang banyak pokoknya. Yang penting bayinya terpenuhi nutrisinya. Gitu kan? Nah, setelah aku selesai dirawat, kira-kira aku tuh dirawat di UGD tuh, di UGD lagi. Kira-kira aku tuh dirawat di rumah sakit sekitar
3 hari 2 malam. Terus aku tuh pakai BPJS ya, Mam. Kebetulan di kota aku tinggal sekarang itu BPJS sangat mudah digunakan. Jadi kalau misalnya di kota Mam BPJS-nya juga gampang dipakai, ya udah pakai aja ya, Mam. Nah, jadi aku dirawat pakai BPJS selama 3 hari 2 malam gitu kan. Kemudian aku pulang nih, pasti aku dikasih obat kan. Nah, obat itu nanti dokternya bakal ngejelasin ada obat yang bisa memicu mual dan muntah lagi. Jadinya, apa ini tindakannya supaya nanti nggak mual muntah parah lagi? Nah, sebelum aku ngejelasin apa aja tindakan aku setelah aku pulang dari rumah sakit untuk mengurangi mual dan muntah aku mau kasih tahu dulu salah satu program yang aku buat bersama tim aku. Ini dia. Program ini tuh adalah OFOC atau One Month for Charity. Jadi kami itu mempunyai program untuk berbagi tanpa keluar modal, Mam. Gimana caranya, Mam? Caranya gini. Kalian tinggal like, comment, share, subscribe, dan nonton video aku sampai habis. Kemudian komentar yang menarik, cantumkan nama Instagram kalian di bawah komentarnya. Setelah itu, kalian wajib follow Instagram aku, nanti bakal aku cantumin linknya di deskripsi ya, Mam. Terus, nanti program ini itu bakal aku jalanin setelah aku monet ya, Mam. Setelah aku dapat gaji dan menjadi partner YouTube. Maka dari itu, aku mohon sekali para Mam supaya bisa mensupport akun aku, supaya cepat berkembangnya dan cepat digaji, sehingga program ini dapat dijalankan. Aku bakal ngadain giveaway setiap bulannya, setiap aku gajian. Sebagian dari gaji aku bakal donasikan untuk orang lain atau bersedekah untuk orang lain, tetapi atas nama subscriber yang bakal terpilih menjadi pemenang dari giveaway aku. Jadi kalau misalnya mau ikut, boleh banget ya, Mam. Aku tidak memaksa, tapi kalau Mam mau ikut, bagus banget. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah aku pulang dari rumah sakit, Mam, itu dokter ngejelasin obat yang aku dapetin itu nanti ada yang memicu mual dan muntah. Jadi, tindakan aku itu ada 2, Mam. Yang pertama, aku itu selalu stok jeruk di rumah. Jeruk itu dia bisa mengurangi mual dan muntah. Terus, aku juga minum air kelapa. Nah, air kelapa juga bagus banget, Mam, buat mengurangi mual dan muntah. Jadi kalau misalnya buat Mam yang morning sickness atau all day sickness, nah itu boleh banget minum air kelapa. Karena air kelapa juga bagus kan? Jadi, jangan ragu buat minum air kelapa ya. Oke, Mam, kayaknya segini aja dulu video aku. Nanti aku bakal ngejelasin lebih lanjut tentang program aku One Month for Charity di video selanjutnya. Atau kalau misalnya Mam mau tanya-tanya, boleh banget tanya di kolom komentar ya, Mam. Kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. See you on my next video. Bye-bye.